Oke, baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Oke, ini suara saya cukup jelas? Apa nggak kedengaran? Jelas, Pak. Oke, ya. Pertama kali ini ya. Absen dulu. Ahmad Rifki hadir. Hadir, Pak. Ahmad Lutfi Hadir, Pak. Ihsan Pribadi. Hadir, Pak. Jericho Immanuel. Jericho. Tidak ada. Naufal. Naufal nggak ada. Muhammad Faiz. Begini Pak, ada Pak, Novel Pak. Hadir Pak. Halo, siapa ini? Faiz Pak. Muhammad Faiz ya, oke. Iya Pak. Rahmadi. Hadir, Rahmadi Pak. Artiku Saga. Hadir, Pak. Abdul Hafid. Hadir Pak. Lukmanul Hakim. Hadir, Pak. Richard Christian. Richard. Aisyah. Hadir. Muhammad Rifaldi. Hadir Pak. Dari Rafid. Nggak hadir. Dian Asrini. Hadir, Pak. Widya Arista. Hadir, Pak. Diva Verina. Nggak hadir. Diva Latifa. Hadir, Pak. Ezra. Hadir, Pak. Muhammad Rafi. Hadir Pak. Sri Rani. Hadir, Pak. Sherin. Hadir, Pak. Rosalia. Oke. Kemudian Devita. Hadir, Pak. Astrid. Hadir, Pak. Permisi, Pak. Rosalia sepertinya izin untuk PKM. Oh ya, oke. Iya. Roshida. Iya, hadir. Delvin. Nggak hadir. Adian. Hadir Pak. Imade. Diago. Hadir Pak. Muhammad Majid. Nggak hadir. Hadir, Pak. Siapa nih? Majid. Iya, Pak. Oke. Muhammad Abdillah. Hadir, Pak. Indra Cahya. Hadir Pak. Alfredo. Hadir, Pak. Nadifa. Hadir, Pak. Ervira. Iya, hadir, Pak. Ahyani. Hadir, Pak. Nindya. Hadir, Pak. Ihwan. Hadir Pak. Faisal Akbar. Hadir Pak. Almas. Almas nggak hadir. Nah, Hanifah. Hadir, Pak. Oktavira. Hadir, Pak. Raden Muhammad. Hadir Pak. Fahri Raihan. Hadir Pak. Dianindera. Nggak hadir. Lianti Nurliza. Hadir, Pak. Fatimah. Hadir, Pak. Oke, udah semua ya. Oke, kalau gitu kita mulai kelas pada Saya tadi terlewat pas absen. siapa? Aisyah Fazlina, Pak. Oh iya. Aisyah. Saya juga Pak. Siapa? Richard Christian. Oke, udah ya.
Oke, kalau nggak ada lagi, kita mulai kelas KPK pada pagi hari ini. Jadi rencananya ini adalah kita akan membahas terkait dengan hazard ya, hazard and operability procedure. Jadi ini salah satu elemen penting ya di dalam proses safety ya kalau pabrik kimia. Ya, mungkin sebelumnya saya ingin tahu mungkin dari review teman-teman di sini kemarin sudah dibahas saja dengan Pak Juari dari mulai pertemuan pertama sampai pertemuan yang sebelumnya. Review aja topik-topiknya apa aja. Jadi nanti insya Allah mulai minggu ke-9 ya. Minggu ke-9 sampai minggu ke-14 sebelum EAS nanti akan di handle oleh saya untuk kelas KPK ini. Oke, dari Pak Juari kemarin sudah diskusi tentang apa aja? Kalau kemarin itu ini Pak dari regulation terus PSM yang 14 itu sama health. Ya, sama health Pak. Health, oke, sudah health-nya. Oke, jadi itu ya, berarti PSM. Regulation-nya yang Indonesia atau yang internasional? Kemarin kayaknya agak dicampur sih Pak. Campur ya? Iya. Ya. Oke. Sama. Oke, kalau gitu kita mulai ya. Jadi saudara sudah punya bekal lah ya, bekal untuk regulation. Kemudian terkait dengan PSM ya mungkin sekilas karena PSM itu ada 14 elemen ya. Tiap elemen topiknya lumayan dalam ya. Jadi mungkin secara ringkas oleh Pak Jori dijelaskan. Dan health adalah kalau safety, jadi health itu terpisah dari safety ya. Tapi sebenarnya juga terkait. Kalau safety itu adalah untuk mencegah accident. Kalau health itu adalah acute accident, jadi accident yang langsung ya. Kalau health itu terkait dengan dampak-dampak yang kronis yang muncul di kemudian hari setelah dia bekerja seperti itu. Oke. Dan itu akan dirangkumkan dari keseluruhan bahaya maupun bahaya yang ada di industri itu akan dikumpulkan dan akan ditabelkan, kemudian kira-kira apa penyebabnya, konsekuensinya, dan nanti apa rekomendasi itu akan ditabelkan dalam bentuk tabel yang namanya adalah hazard. Ya. Ini adalah beberapa merupakan metode yang cukup penting ya di industri nanti. Oke, apakah sudah terlihat untuk PPT-nya? Sudah Pak. Oke, ya jadi hazard. Oke, jadi gini. Ya, hazard identification. Mungkin ada pendapat dari teman-teman di sini. Apa itu maksudnya hazard identification? Identification itu apa? Identifikasi. Mengidentifikasi bahaya Pak yang ada di industri. Berarti nanti saudara harapannya apa? Tahu untuk menghindari bahaya yang ada. Oke, tahu untuk menghindari bahayanya. Tapi sebelum tahu menghindari bahayanya, sekarang perlu tahu apa dulu? Tahu apa bahaya. Nah, siap. Oke. Tahu apa bahayanya. Jadi dalam suatu benda atau dalam suatu pekerjaan, saudara tahu bahayanya. Ya. Jadi itu adalah dasarnya. Saudara harus bisa melakukan hazard identification. Saudara tahu bahayanya apa. Ya. Kalau saudara nggak tahu bahayanya apa, maka saudara nggak bakal bisa untuk menghindari bahaya tersebut. Ya. Contoh saudara mengoperasikan setrika, misalkan setrika. Ya. Bahayanya apa kalau saudara mengoperasikan setrika? Setrika dulu untuk yang menghaluskan pakaian. Apa bahayanya di setrika? Halo? Saudara mengoperasikan setrika, ya mungkin mau berangkat main.
Ya, apa? Kena Silakan. panas. Kalau setrika mungkin bisa hati-hatinya itu kena panas dari Oke. Salah satu hasilnya adalah kena panas, ya. Jadi kan dia panas, kena ke kulit kita sehingga dia akan melepuh. Itu bahayanya. Apalagi kira-kira? Apalagi selain kena panas? Mungkin listriknya Pak bisa korsleting. Oke. Korsleting. Ya, jadi ini menyebabkan percikan apa menyebabkan kesetrum dari korsleting tadi. Halo, Alfredo. Bagaimana? Halo? Ya Pak, mungkin lebih ke percikan kan ya Pak? Percikan ya. Jadi kelistrikan bisa macam-macam ya, bisa percikan. Karena korsleting mungkin ada kabel yang sudah aus sehingga dia nyatu, kan? Tapi kabelnya terkelupas sehingga nanti bisa menyetrum penggunanya. Ada lagi dari segi temperatur, dari segi kelistrikan, apalagi? Saya mikirnya kalau setrika itu jatuh kena kaki, Pak, sakit. Ya, betul. Ya, betul itu ya. Jadi mungkin ada pengalaman ya. Jadi jatuh setrikanya kan di meja ya. Kemudian jatuh kena kaki ya. Sehingga menyebabkan cedera kaki. Itu betul ya, itu adalah bahaya juga. Oke. Nah, semisal saudara nggak tahu tadi bahayanya, kira-kira apakah bisa menghindari dari bahaya tersebut? Mungkin bisa, tapi resikonya gede Pak untuk terkena. Oke, tetap beda. Oke. Jadi tetap bisa tapi tetap kena ya. Oke, ya. Jadi bisa tapi tetap kena. Berarti chance-nya jauh lebih besar daripada kalau kita tahu bahayanya ya. Nah, semisal yang kedua adalah kalau saudara nggak tahu bahayanya, apakah saudara bisa mempersiapkan hal-hal yang bisa untuk mencegah hazard? Misalnya tadi, kalau tadi kita nggak tahu, saudara nggak tahu kalau setrika itu bisa menyebabkan melepuh kalau kena tangan. Maka apakah saudara akan melakukan tindakan berupa menggunakan apa namanya sarung tangan yang anti panas? Tidak Pak. Nah, kemudian apakah saudara tadi dari segi apa jatuh tadi ya? Jadi kalau misalkan setrika kena kaki, kalau saudara nggak nyadar ya, kalau saudara nggak nyadar bahwa setrika itu akan bisa jatuh dan mengena kaki saudara, maka apakah saudara akan membuat sebuah tempat di meja tersebut supaya tutup semacam pengait ya, atau semacam apa namanya kain ya yang dililitkan ke setrika supaya dia nggak jatuh ke lantai? Apakah saudara akan melakukan itu kalau nggak tahu kalau dia bakal jatuh? Tidak, Pak. Oke, ya tidak ya. Jadi ini adalah konsep penting ya di safety proses sebelum saudara bisa melakukan prosedur keselamatan. Saudara harus tahu kira-kira apa bahaya yang timbul dari sebuah alat ataupun dari sebuah pengoperasian alat ya. Oke, ya. Nah, ini kita bersama ini adalah beberapa contoh ya gambar. Kita urutkan dulu aja deh. Oke, yang sebelah nomor ini saya urutkan ya. Jadi apa namanya? Ini nomor 1, ya ini nomor 2, ya ini nomor 3, nomor 4, ini nomor 5,
Nomor 6. Oke, ini apa ini? Ini nomor 7. Oke, silakan siapa yang mau bahas dulu nomor 1. Kira-kira itu lagi ngapain dan kira-kira bahayanya apa? Oke, silakan. Yang tahu. Untuk gambar nomor 1. Halo, ada yang mau? Tangannya bisa Silakan. kena baling, Pak. Oke, kena baling-baling. Sebelumnya ini ngapain dulu dia? Gak apa, ngawur aja. Kayak bikin kapal gitu. Oke, berarti mungkin industri konstruksi galangan kapal, mungkin seperti itu ya. Iya, Pak. Oke, konstruksi galangan kapal. Di sini dia orang-orangnya ini pakai baju apa? Nggak pakai baju, Pak. Nggak pakai baju. Kira-kira dampaknya apa kalau mereka kerja kayak itu? Apalagi bahayanya apa deh? 3 aja. Bahayanya apa? Ini belum muter jadi nggak kena baling-baling. Apa bahayanya? Ketika mereka melakukan konstruksi kapal, pakai yang seperti itu bajunya. Oke, yang seperti tertimpa bahan-bahan berat, Pak. Oke. Apa kakinya mungkin ya, nggak pakai Iya. safety shoes gitu ya. Oke, Iya. bahayanya adalah cedera akibat kejatuhan benda berat ya. Saya kira itu baling-baling juga berat ya, kan dari besi ya. Apalagi yang pertama, ada lagi? Gampang tergores nanti, Pak. Sama Oke, barang. tergores. Mungkin ada bagian-bagian dari benda-benda alat maupun bahan yang tajam. Dia nggak pakai sarung tangan sehingga tergores. Oke. Ada lagi bahayanya. Yang ketiga terakhir. Itu mungkin beladang lasnya bisa kayak keracunan gitu, Pak. Soalnya kan nggak pakai masker buat apa ya? ngelas. Oke, betul, boleh. Ya, mungkin ketika mereka melakukan pengelasan, ya, pengelasan mungkin ada beberapa gas ataupun partikel yang terhirup masuk ke dalam sistem pernafasan, itu perlu dicegah. Oke, jadi saudara tahu dampaknya ya, apa hazardnya itu, sehingga tahu nanti kira-kira apa langkahnya. Yang nomor 2 ini apa dulu? Ada yang mau jawab? Bantu? Nomor 2 itu lagi ngapain? Kira-kira bahayanya apa? Yang nomor 2. Yang nomor 2. Apa? Salah nggak masalah. Kita diskusi di sini. Nggak usah takut, nggak usah takut. Aduh. Pendapatnya. Industri Silakan. buat kayak barang-barang logam gitu mungkin, Pak. Ya mungkin ya. Mungkin dia kayak bikin apa itu, semacam kayak garpu atau gitulah ya. Mungkin yang mirip-mirip dengan itu. Oke. Dengan cara diapakan itu bikin alat besinya? Pakai alat apa itu? Di press gitu ya, Pak? Ya kayak pencetak gitu ya. Tadi kita punya pelat dicetak, lalu besi yang dicetak ya. Jadi munculnya benda-benda ini. Kira-kira bahayanya apa? Kalau bisa kayak bertebangan gitu, Pak, kalau misalnya nggak pas gitu nganu alatnya. Oh, berarti potensi untuk apa ya? Mencelat gitu ya. Iya. Ya, mencelat. Oke, pertama itu ya. Kira-kira kan dengan mencelat bisa apa dampak bahayanya? Kena Dengan mata. dia terpental. Ya, kena mata. Oke. Matanya. Jadi mungkin bisa mengelukai mata. Jadi nanti harusnya pakai apa? Ketika bekerja mengoperasikan itu. Safety goggles. Kayak dulu, Pak. Oke, safety goggles. Oke, ataupun pakai pelindung kaca di depan alatnya. Oke, ada lagi? 2 lagi hazard dari gambar 2.
Mungkin cukup, Pak. Yang lain? Mungkin kalau lubangnya tajam bisa tergores Pak jari. Oke, jarinya tergores ya, mungkin karena tajam ya. Dia nggak pakai sarung tangan, sehingga dia tergores. Oke, ada lagi yang terakhir? Alurnya nggak tertata, Pak. Jadi nanti kalau misalnya jatuh bisa berbahaya, keinjek. Oke, boleh. Ya, itu juga hazard ya. Jadi penataan lokasi kerja itu penting ya. Jadi sebetulnya layouting dari sebuah ruang kerja itu penting dalam aspek safety. Oke. Berarti adalah kalau pernah praktikum ya, pernah praktikum naruh breaker glass di sini, naruh buret di situ, pas angle ya bahaya. Jadi layouting penempatan. Oke, kemudian kita pindah ke gambar 3. Oke. Ada yang bisa jelaskan gambar nomor 3 itu apa kira-kira? Gak apa-apa, kira-kira aja, kita sepakati. Kalau misalkan sudah bingung, ini gambar apa, kita sepakati aja. Itu gambar apa kira-kira? Orang lagi ngapain? Kayak mirip sama nomor 2, Pak. Mirip nomor 2. Oke, mungkin sudah terganti lah. Kira-kira kalau misalkan yang nomor 2 ini tadi adalah kita lagi ngepres bahan, yang nomor 3 mungkin adalah proses selanjutnya. Kira-kira ngapain ini? Ngalusin mungkin ya. Oh, cutting. Boleh apa? Mau apa tadi alatnya? Silakan Dian. Ya, Pak. Gak apa-apa. Kita sepakati aja kalau bingung. Cutting itu mungkin kan tadi mau dibentuk ya, terus mungkin ada bahan. Nah, itu dipotong, Pak, supaya dibuang. Oke, cutting ya. Nanti cutting proses. Kalau ini udah di-press, kalau ini udah di-cutting. Oke. Kalau di-cutting kira-kira bahayanya apa saja di sini? Mungkin kalau bisa selain yang tadi ya, supaya lebih banyak potensi hazardnya. Ya silakan kalau mau ada yang pendapat di gambar nomor 3 ini apa? Mungkin tangan jari bisa kena pisau cuttingnya mungkin. Oke, jari terkena pisau cutting. Kenapa kira-kira jari bisa terkena pisau cutting? Mungkin nggak pakai glove gitu mungkin, atau nggak ada mungkin alat tambahan mungkin untuk membantu cutting, mungkin jadi tangan nggak terlalu dekat dengan alat pisau pemotongnya mungkin, Pak. Oke, jadi nggak ada alat pembantu ya, yang kayak penjapit gitu ya maksudnya. Iya, Pak, mungkin Kayak penjapit yang bantu. Oke, ada lagi? Mungkin Silakan, Richard. mungkin itu Pak, itu kan produknya itu kan dibiarin berceceran gitu aja, itu penampungannya kan kayak nggak proper gitu, mungkin ada kemungkinan bisa jatuh tercecer, mungkin nanti bisa terinjak atau bagaimana. Oke, jadi bahayanya adalah produk ini produknya atau bahan ini ya, ini adalah barang nggak rapi ya, sehingga menyebabkan bercecer yang dapat membahayakan pekerja lain atau pekerja. Oke, ada lagi? Terakhir satu lagi.
Ini kita latihan ya, karena ini salah satu aspek penting kalau nanti mau mengadakan sebuah proses baru ataupun mengadakan sebuah peralatan baru. Nanti di industri itu pasti akan diminta dokumen hasilnya apa. Kira-kira dengan kita mau menambahkan alat ini itu bahayanya apa? Kayak gitu. Ini kita latihan aja ya untuk membiasakan supaya nanti ketika saudara melihat sebuah alat ataupun sebuah prosedur pekerjaan itu tahu kira-kira nanti bahayanya. Oke, terakhir satu lagi, coba nomor 3. Maskernya Pak, nanti barangnya nggak steril. Gimana? Itu Ada nggak? pekerja Masker, oke, nggak steril ya. Jadi dia nggak steril untuk maskernya. Apa barangnya? Oke. Oke, kita pindah ke gambar nomor 4. Bagaimana? Untuk gambar nomor 4. Mungkin di press lagi, Pak. Itu kalau gambarnya itu diapakan ya? Oke, di press lagi. Ada yang lain kira-kira? Biar beda dengan nomor 3. Mungkin pengamplasan. Oke, diamplas ya, dihaluskan ya. Kalau tadi ini dicetak, di cutting, ini diamplas. Jadi kayaknya ada amplasnya ya. Oke, seperti itu ya. Oke, kita sepakati ya kalau ini adalah proses pengamplasan ya. Oke, dari proses pengamplasan ini apa kira-kira bahaya yang muncul? Mungkin biasa debu habis amplas kan biasanya ada debunya itu, mungkin karena ada kecepatan tinggi juga debunya bisa kemana-mana kalau pakai masker. Oke, terbang. Oke, betul ya. Tadi pakai masker. Kalau ada blower penyedot untuk menangkap debu yang ditimbulkan. Oke, jadi yang pertama, fase kedua, apalagi? Untuk hazard kedua, ya silakan, nggak masalah. Silakan Diva. Mungkin tergores amplasnya Pak, tidak menggunakan gloves gitu. Oke, tergores ya bisa. Ada lagi? kabelnya Pak. Oke, kabelnya kenapa? Kabelnya sepertinya tidak begitu tertata Pak. Oke, jadi kabelnya nggak tertata, jadi nanti potensi hazardnya apa kalau gitu? Ya kelistrikannya kurang tertata, takutnya nanti barang lain apalagi logam bisa cepat tersetrum nanti kerjanya Pak. Oke, siap. Oke, kita pindah ke gambar 5. Apa kira-kira? Kita batasi 5 gambar aja ya, kita next slide selanjutnya. Oke, ini terakhir ya, gambar 5. Kira-kira apa itu gambar 5? Pengecatan, Pak. Pengecatan ya, mungkin ya, pengecatan. Ada gambar warna di sana, ada kayak apa barang masuk mendicat ya. Oke, kita sepakati kalau ini adalah proses pengecatan. Kira-kira apa bahayanya? Catnya bisa kena mata. Oke, catnya bisa kena mata. Apa anunya supaya tidak terjadi itu? Pakai Google. Google. Oke, yang kedua ada lagi hazardnya, apa lagi? Mungkin pakai masker Pak biar nggak terhirup. Oke, pakai masker. Ada lagi? Itu kayak penutup tambahan di bagian atasnya Pak, biar nggak gas. Mungkin kan ini pakai spray gitu kan, spray cat mungkin nggak kemana-mana. Oke. Ya betul. Oke, bagus dari apa yang telah kita sampaikan di sini. Tapi ingat ya, hazard bahaya
itu tidak hanya menyebabkan bahaya pada pekerja atau pada manusia, tapi apalagi selain pada manusia, Pada lingkungan. selain pada ya betul lingkungan, apalagi satu lagi, ada 3 ya. Jadi hazard itu bahaya itu bisa berdampak pada humannya atau manusia, lingkungan, itu lagi apa? Peralatannya, Pak. Ya betul ya, ke peralatan. Dampaknya apa kalau ke peralatan? Rugi Pak, rusak alat. Ya rugi, alatnya rusak. Jadi buang uang ya. Jadi bahaya itu juga saudara perlu hindari supaya alat itu nggak rusak. Ya, jadi alat itu nggak rusak. Jadi tadi yang didiskusikan tadi itu kebanyakan dari saudara sekalian adalah terkait dengan human-nya ya, dari manusianya. Untuk yang aspek di hazard terkait dengan aset, terkait dengan peralatan ya, yaitu ekonomi itu belum ada yang diskusi ya, terkait dengan lingkungan juga belum ada ya. Jadi nggak apa, jadi kita next time ini ada lagi ya kita identifikasi. Oke, jadi ada 3 poin utama yang paling general ya. Jadi selain kita menghindari kecelakaan pada manusia ya, menyebabkan kecelakaan pada manusia, itu juga menghindari kerugian yang ditimbulkan bahaya terhadap kerusakan peralatan maupun dampak bagi lingkungan ya. Jadi itu nanti yang perlu di saudara itu ya, saudara tanamkan ketika nanti mau mengidentifikasi hazard gitu ya. Jadi hazard itu macam-macam, banyak sekali. Oke, ini banyak sekali ya. Jadi, nah ini juga ini ya. Jadi tadi saudara bisa menentukan hazard sebuah sebuah peralatan maupun operasi. Itu tiap orang beda-beda. Kira-kira apa yang menyebabkan seseorang itu bisa menentukan atau mengidentifikasi sebuah hazard? Apa faktor utama? Kita seorang itu melihat sebuah alat, melihat sebuah operasi, proses. Kira-kira ini hazardnya seperti itu. Itu apa yang menyebabkan orang itu bisa menentukan hazard itu? Kalau di alat ini hazardnya kayak gini. Kalau alat ini dilakukan seperti ini, oh kira-kira hazardnya seperti ini. Apa kira-kira yang jadi yang membantu nanti seorang itu bisa menentukan hazard dari sebuah alat dan proses? Ya silakan. Yang mau diskusi nggak apa, nggak usah takut salah. Ya apa ya? Jadi saudara bisa mikir kok bisa tadi kok perlu pakai masker Pak, perlu pakai glove. Itu kira-kira apa yang mendasari saudara muncul pemikiran? Oh, ternyata harus butuh itu. Apa? Mungkin berdasarkan insiden yang telah terjadi Pak. Jadi berdasarkan pengalaman. Berdasarkan pengalaman ya. Berdasarkan insiden yang pernah terjadi. Jadi pengalaman ya. Jadi mungkin orang lain kalau melakukan ini kalau kayak gini, kalau kayak gini. Oke. Pengalaman salah satu kunci penting kita bisa menentukan sebuah hazard. Ada lagi selain pengalaman? Berdasarkan penelitian mungkin Pak. Penelitian, gimana kalau berdasarkan penelitian? Misal kayak dia itu Coba aja jelaskan. Nggak masalah. Silakan Mas Ahmad. misalnya kayak bahan radioaktif kan dulu kan kita masih belum tahu kalau bahan radioaktif itu bahaya bagi manusia. Tapi setelah teliti kayak peneliti Marie Curie baru tahu kalau ternyata ini berbahaya kalau nggak pakai bahan pengaman. Oke, mungkin kalau saya ganti pengetahuan bagaimana daripada ke penelitian?
Ya. Ya, jadi knowledge ya. Jadi ada dua, kita bisa mengidentifikasi sebuah hazard. Yang pertama knowledge, pengetahuan. Yang kedua experience, ya, pengalaman. Ya. Itu dikombinasikan. Ketika seseorang punya pengetahuan yang lebih dan pengalaman yang lebih, dia akan melihat hazard pada sebuah alat maupun sebuah proses itu akan lebih banyak daripada orang yang tidak sama dengan yang punya knowledge ataupun experience tidak sama dengan dia. Ya, itu kenapa bedanya ya hazard di dapur. Hazard di dapur. Yang satu saya tanyai seorang dokter, yang satu saya tanyai seorang koki. Ya. Mana yang kira-kira orang yang bisa memberikan informasi hazard lebih detail di dalam sebuah dapur? Satunya dokter, satunya seorang koki. Mana kira-kira? Siapa? Koki. Halo, apakah? Ya, yang koki ya. Karena dia pengetahuannya sudah tahu apa di sana itu ada panci, ada wajan, ada minyak goreng, ada kompornya kayak gini, bukanya kayak gini. Nah itu sudah pengetahuannya sudah mumpuni, pengalamannya sudah, jam terbangnya sudah tinggi, ya. Jadi dia sudah bisa mengidentifikasi. Jadi itu nanti kuncinya ya. Saudara nanti kalau nanti bekerja di industri ingin mengidentifikasi sebuah hazard, maka saudara perlu selain pengetahuan terkait dengan industri itu juga pengalamannya. Jadi pengetahuan nanti saya dapatkan di ya pas kuliah ini ya, untuk pengetahuan dari pengetahuan dasar lah minimal. Jadi dari unit operation, dari termodinamika, dari sistem fase, dari reaksi, ya, dari temperatur, pressure, ya itu ada tahu nanti. Ya itu minimal dari pengetahuan, karena dari pengetahuan saja sudah bisa menentukan hazardnya. Nanti ditambah kalau saudara sudah bekerja 3 tahun, 5 tahun, experience-nya nambah, maka akan lebih kaya lagi nanti ya pengetahuan saudara. Ya. Jadi kenapa kok kelas KPK itu ditaruh di belakang? Ya karena itu kita supaya bisa mengidentifikasi sebuah hazard, sebuah proses atau sebuah peralatan itu perlu knowledge, ya perlu pengetahuan yang saudara pelajari di mata kuliah sebelumnya. Ya. Oke. Ada lagi yang ingin tanyakan, mungkin diskusi? Silakan kalau ada yang mau tanya. Sudah jelas, Pak. Sebentar. Gimana? Sudah jelas, Pak. Sudah jelas ya, oke. Oke, jadi itu tadi ya, minimal saudara bisa mengidentifikasi sebuah hazard dulu yang didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman saudara. Ya. Jadi makanya nanti ketika kita mau menyusun identifikasi hazard, ini pasti nanti rapatnya itu nggak hanya orang teknik kimia ya. Jadi nanti rapatnya itu multidisiplin. Jadi ada orang kimia, orang proses, ada orang mesin mungkin untuk batasan terkait dengan mesin, ada orang instrumen, ada orang lingkungan, ya, ada kesehatan juga, mungkin ada dokternya juga. Jadi nanti semakin bidang ilmunya banyak itu semakin bagus ya, tadi dikaji. Oke, jadi nanti pada materi pagi hari ini ya, jadi saudara sudah pengenalannya terkait dengan hazard identification. Nah, ternyata nanti selain saudara sudah bisa mengidentifikasi sebuah hazard, itu nggak asal saudara tulis gitu aja ditulis di buku atau di mana, di Word, ini nggak hanya asal nulis dalam dokumen, tapi ada formatnya, ada guide-nya supaya nanti apa yang kita tuliskan, yang kita kaji itu terstruktur dan mudah dibaca oleh orang lain. Ya, jadi HAZOP atau Hazard and Operational Studies ini adalah istilah itu semacam kayak prosedur aja, kayak form gitu aja, form untuk bagaimana kita bisa menuangkan hazard identification yang telah saudara peroleh
dalam sebuah format yang bagus sehingga terstruktur dan bisa mudah untuk dibaca oleh orang lain. Oke. Juga ada hazard white words. Oke. Jadi tujuannya adalah saudara bisa menentukan, nah ini sebelum kita bisa menentukan hazard dari sebuah alat operasi, itu identify study notes. Apa itu study notes? Itu adalah bagian yang mau saudara kaji. Jadi kalau dalam sebuah plan itu ya, itu banyak sekali alatnya maupun prosesnya. Itu saudara fokuskan dulu dalam suatu sistem dulu. Jadi kalau langsung dilihat semuanya kan bingung. Jadi saudara tentukan dulu notes yang mana, kemudian baru decide. Ya, jadi pertama adalah identify study notes. Jadi saudara pilih sistemnya, pilih apa namanya skopnya dulu satu gitu ya. Yang ini dulu kita bahas, kemudian decide possible hazard. Jadi kira-kira apa possible hazard based on hazard white words. Nanti akan jelaskan apa itu hazard white words. Kemudian construct hazard table yang sesuai dengan format yang memuat ini ya, yang memuat hazardnya apa ya. Kira-kira hazard tersebut disebabkan oleh apa, konsekuensinya apa, dan action required. Jadi kira-kira apa langkah yang dibutuhkan supaya untuk mencegah causes ataupun menanggulangi konsekuensi. Ya, jadi kalau causes diketahui itu biasanya digunakan untuk kita untuk mempreventif ya, untuk mencegah supaya tidak terjadi. Konsekuensi itu adalah tujuan untuk menanggulangi. Jadi untuk kalau semisal hazard itu terjadi, kira-kira apa yang perlu kita lakukan? Itu adalah action required. Tergantung dari causes sama konsekuensi yang dituliskannya. Oke. Jadi ini ya tahapan untuk hazard identification pada sebuah proses industri kimia ya. Yang pertama adalah ini. What are the hazard? Apa bahayanya? Ya, bahaya itu apa? Dari sebuah alat. Tadi notes itu adalah terserah. Sebuah alat boleh, sebuah proses boleh. Jadi sebuah proses itu terdiri dari beberapa alat. Ya. Jadi terserah nanti skopnya tergantung saudara untuk menentukan notesnya. Bahayanya apa? Dan kenapa kok bisa muncul itu hazard dan bagaimana itu terjadi? Ya. Terus kemudian apakah itu ketika hazard itu terjadi, apakah chance-nya itu besar, apakah kesempatannya itu besar, dan yang terakhir adalah kira-kira apa konsekuensinya dari bahaya tersebut. Nah, kemudian setelah hazard terjadi, kemudian kita lebih detail ke risk assessment-nya, nanti akan dibahas ke minggu berikutnya. Jadi kita bahas hazardnya dulu, baru ke risk assessment. Jadi kita tentukan kira-kira hazard ini berisiko tinggi ataupun berisiko rendah. Ya, seperti itu. Oke, sampai sini dulu apakah ada yang ditanyakan? Ya, jadi ini flowchart-nya ya. Jadi ini adalah flowchart. Ini gabungan ya, hazard plus risk assessment procedure. Ya. Jadi pertama dari sistem description. Jadi ini adalah deskripsi proses. Jadi satu deskripsi peralatan, satu deskripsi proses peralatan, ya. Mungkin kayak, oh bahannya ini, oh temperaturnya sekian, pressure-nya sekian, ya. Tebal vesselnya sekian, ya. Sambungan pipanya sekian, itu seperti itu ya. Jadi deskripsi dari prosesnya itu. Informasi lainnya. Kemudian dari informasi tersebut, saudara tentukan nah, tentukan hazardnya. Kira-kira kalau sekian, hazardnya apa? Kalau pressure-nya sekian, hazardnya apa? Kalau temperaturnya sekian, hazardnya apa? Kalau levelnya ketinggian, kan kita punya volumenya sekian ya. Tapi kalau levelnya sekian, gimana? Itu adalah hazard identification. Kemudian scenario identification ini biasanya dari hazard ke scenario ini cukup menggunakan itu tadi apa? Hazard white words. Jadi mungkin kalau pressure-nya berlebih, nah, gimana? Kalau pressure terlalu rendah, bagaimana? Kalau flow berlebih, bagaimana? Kalau flow terlalu rendah, bagaimana?
Ya, jadi cukup menggunakan ini pakai HAZOP Quiet Words di sini ya, pakai HAZOP Quiet Words, pakai HAZOP Quiet Words. Jadi quiet itu macam-macam ya, ada less, ada more, ada no, ada as equal, apa sebanding dan lain sebagainya. Ya. Nah kemudian dari itu kira-kira penyebabnya apa dan konsekuensinya apa, baru masuk ke risk assessment. Ini adalah risk determination. Ini nanti dari risk determination ke bawah nanti akan dijelaskan di risk assessment di mana di minggu berikutnya. Nanti akan muncul rekomendasi apakah kita perlu memodify proses ataupun perlu mengganti alat ataupun perlu melakukan emergency response yang seperti apa. Itu nanti berdasarkan ini ya. Berdasarkan ini tadi. Oke. Ya, kapan HAZOP itu perlu dibentuk ataupun diperoleh dokumennya? Ya, at any stage. Jadi mulai dari desain, mulai dari alat itu belum dibuat, atau masih konseptual, masih konsepsi, itu sudah dibuat untuk memperkirakan kira-kira bahaya itu apa aja. Plus ketika ini ongoing operation, jadi di awal ketika mau buat, ketika proses itu berproses ya, ketika berjalan, dan bahkan ketika alat itu sudah mau dipindahkan ataupun mungkin industri ditutup mau dijual ataupun dilengsarkan lah ya, itu juga perlu di HAZOP. Kira-kira mungkin apakah masih ada bahan beracun di sana? Ya, jadi itu juga perlu. Ya, jadi juga perlu di sana. Di semua stage, mulai dari konsepsi, operation, sampai bahkan shutdown itu juga masuk di sana. Oke. Nah, nanti kalau saudara nanti akan melakukan modifikasi proses, jadi misalkan kalau pabrik saudara ada mau peningkatan kapasitas ataupun ganti operasi, kondisi operasi, maka HAZOP ini perlu dibahas ulang, dikaji ulang ya. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Adi kemarin ya, jadi terkait dengan management of change. Jadi change di industri itu macam-macam. Kadang merubah kapasitas, turun ya, atau kapasitas naik, atau merubah kondisi operasi. Maka nanti hasil yang ditimbulkan juga berbeda. Ya, nanti kita kaji ulang untuk itu. Oke, siapa yang perlu ini ya, tadi apa, kemudian kapan ya kita perlu melakukan HAZOP, kemudian siapakah yang bertanggung jawab untuk membuat HAZOP ya. Ya ini ya. It usually requires a committee, jadi sebuah panitia ataupun sebuah kumpulan orang ya, jadi komite yang terdiri dari orang ahli, orang lapangan ya, experience plan, mungkin juga orang teknik kimia, orang teknik mesin, orang laboratori, orang safety profesional, ini juga ada masuk di sini. Nanti supaya nanti memberikan kira-kira dokumen safety yang cocok itu yang apa. Karena orang experience tahu bahayanya tapi nggak bisa nuliskan. Orang safety profesional nggak tahu bahaya tapi bisa mendokumentasikan. Nah, itu juga perlu. Jadi ini sebuah rapat yang terdiri dari beberapa bidang ilmu multidisiplin. Ya, dan satu orang itu harus sebagai trained safety personnel, yang maksudnya adalah safety professional. Ini dia sebagai ketuanya. Jadi karena dia yang tahu kira-kira dokumen safety itu seperti apa dan kira-kira butuh masukan input data itu apa, itu dia. Jadi safety personnel, dia yang memimpin diskusi dan umumnya itu juga biasanya juga
Satunya adalah dia umum itu orang teknik kimia yang expert di bidang safety. Jadi nanti banyak ya, nanti kalau saudara nanti kerja di industri itu orang teknik kimia juga banyak masuk di bidang ini safety ya, safety engineer. Oke, ini satu orang juga sebagai notulen, kemudian oke, ya ini tergantung kalau ini meeting duration tergantung. Nah, berarti kan ya. Jadi HAZOP itu memang ini takes a large investment of time and effort. Jadi memang kadang itu diskusinya itu lama, panjang, dan memeras otak ya, karena kita harus mikirkan hazard itu apa saja. Berarti hasilnya itu akan jadi sebuah panduan operasi ataupun nanti jadi sebuah acuan nanti kira-kira apa langkah yang perlu kita lakukan kalau misalkan ada sesuatu. Jadi itu hasilnya cukup bagus lah. Oke. Nah, how to perform ya, jadi bagaimana kita bisa membuat hazard ya. Jadi ini ya, provide a list. Jadi memang awalnya kita buat sebuah daftar ya. Tuliskan semua item maupun possible problem yang mungkin terjadi. Jadi tulis dulu ya, yang hal-hal yang problem-problem yang mungkin terjadi itu dituliskan. Kemudian dan juga HAZOP itu kadang itu pada saat awal pembuatannya itu mungkin masih dalam ini preliminary stage. Jadi kenapa? Karena nanti ada beberapa hal yang belum kita bisa lihat kalau dia alat itu belum beroperasi. Jadi nanti mungkin ada revisi terus-menerus dalam HAZOP. Jadi dibuat kemudian akan terus. Nah ini adalah checklist ya dari contoh ya proses hazard checklist. Ya, jadi ini adalah contoh paling mudah ya. Ini ketika saudara punya mobil yang harus direview sebelum kita berkendara yang cukup jauh jaraknya ya. Ini adalah cek olinya, cek oli mesin, cek udara. Kenapa cek oli mesin? Nanti takutnya olinya kurang, nanti rusak mobilnya. Ya, cek tekanan udara pada ban. Ya, cek radiator, air radiator, cek filternya, cek air wipernya, cek lampunya, lampu depan maupun lampu belakang, cek knalpot ya, dan lain sebagainya, cek gasolin ya, cek bensinnya ya. Kenapa? Karena ini ketika saudara mengecek, ini akan mencegah sebuah hazard dan lebih ya. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Halo? Cukup, Pak. Oke. Lalu kita lanjutkan. Ini hazard survey. Jadi ini contohnya ya untuk hazard survey yang dapat ditetapkan sebagai ini ya, fire and explosion index. Di sini apa macam? Nah, ini terkait dengan ini. Ini sering digunakan pada inventory of hazardous material. Jadi ini misalkan untuk bahan apa ini? Contohnya di sini oke, ini ada beberapa template-nya ya. Ini material faktor, dari segi materialnya ada macam-macam hazardnya ya.
base faktor dasar. Jadi semua chemical itu pasti punya ini. Apakah reaksinya eksotermik, apakah endotermik, apakah dia handlingnya bagaimana, liquid solid beda handlingnya, akses, drainase, spill controlnya bagaimana. Kemudian ini hal spesial, ada toksiknya, mungkin dia explosion, mungkin dia inflammable dan lain sebagainya. Oke. Dan ini lebih enak semua itu kita jabarkan dalam sebuah HAZOP. Ya, di HAZOP ini formal systematic prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi hazard dalam sebuah fasilitas proses kimia. Ya, ini sangat efektif untuk kita mengidentifikasi sebuah hazard. Oke, ini adalah ini ya. Jadi HAZOP itu sebenarnya template aja, form kita untuk menuangkan hazard dalam sebuah proses ataupun peralatan. Itu aja sebenarnya. Ya, ini cuma form gitu aja. Cuma untuk isi formnya itu perlu pengetahuan maupun pengalaman. Jadi ini adalah form baku untuk memudahkan kita untuk menuangkan hazard dalam sebuah dokumen. Ya. Jadi ini ya, jadi hazard itu adalah sebuah kualitatif teknik. Jadi kenapa kualitatif? Karena dia nggak terukur, namanya belum terukur. Ya. Jadi nggak ada, cuma dia lebih ataupun dia kurang. Tapi lebihnya berapa, kurangnya berapa itu belum dikaji di sana ya. Jadi kualitatif teknik yang berdasarkan guide words. Apa itu guide words-nya? Nanti coba lihat di sana ya. Yang dilakukan oleh ini tim multidisiplin dalam sebuah rapat ya. Oke, ya. HAZOP studies ya ini sangat dikaji mendalam ketika initial konsep yang saya jelaskan tadi ya, ketika design drawing itu sudah itu final PNID ya, saat konstruksi dan instalasi, saat commissioning. Ini commissioning maksudnya percobaan operasi, dan saat operasi, real operasi itu bagaimana? Oke, ada beberapa tipe HAZOP ya, yang sering kita gunakan di industri kimia adalah proses HAZOP. Jadi HAZOP terkait dengan proses industri kimia dan lebih lebih general itu ke bidang ilmu yang lain. Ada juga human HAZOP, lebih ke orang R&D, orang HRD ya, orang SDM, human HAZOP. Ada prosedur HAZOP ya, ada software HAZOP, ini lebih ke software engineer. Tapi kalau kita pakainya yang ini, yang proses HAZOP. Oke, jadi tujuannya HAZOP adalah mengidentifikasi penyebab maupun konsekuensi dari adanya operasi yang maloperation atau operasi yang di luar umum. Jadi kalau ada operasi yang di luar dari biasanya, itu kira-kira penyebabnya apa dan dampaknya apa, itu ini gitu. Jadi HAZOP itu menunjukkan kalau dari operasi yang kita lakukan dalam sebuah alat maupun dalam sebuah proses itu ada di luar normal, jadi maloperation adalah itu. Kalau dia pokoknya di luar dari biasanya, itu kira-kira penyebabnya apa, konsekuensinya apa. Di luar dari biasanya itu apa saja, macam-macam. Biasanya bisa pressure-nya terlalu tinggi, bisa levelnya terlalu rendah, level liquidnya, bisa temperaturnya terlalu rendah, macam-macam ya. Nanti kira-kira dampaknya apa, penyebabnya apa. Oke, ini salah satu ya, step prosedurnya ya. Jadi pertama bikin template-nya dulu ya, ini just a study note. Jadi begin with a detailed flow sheet. Yang awal dulu, yang pertama adalah saudara kumpulkan data dulu ya. Data PFD maupun PNID yang mau saudara kaji ya. Misal mau mengkaji proses distilasi, ya itu saudara perlu data PFD maupun
PNID. Di sana akan diberikan data apa saja, pressure-nya sekian, temperaturnya sekian, flow-nya sekian, ya. Kemudian dimensi dari tangkinya sekian, ya, tingginya sekian, diameternya sekian. Itu ini adalah pengumpulan data. Umumnya sih PFD, PNID, plus mungkin ada engineering dataset yang memuat dimensi maupun tebal, bahkan mereka tebal tebal vesselnya dan lain sebagainya. Kemudian pilih study node. Nah, dari sebuah tadi kalau proses distilasi tadi, mungkin kita kaji reboilernya dulu, mungkin kita kaji kondensernya, ya kita kaji kolomnya, ya level pada terserah. Ini just tadi ini terserah saudara, ya terserah saudara. Kemudian ini, nah describe, jadi jelaskan sebuah study tadi itu deskripsi pekerjaannya apa. Ini contohnya, misal ini study node-nya adalah vessel V1. Vessel V1 digunakan untuk menyimpan benzen. Nah, itu adalah deskripsi tugasnya dia. Dari itu alat itu tuh, alat tersebut itu tugasnya apa, itu dideskripsikan. Kemudian pick proses parameter. Jadi dalam sebuah vessel ini apa saja prosesnya, apa parameternya. Umumnya sih ini ya, 5 ini ya. 4 biasanya paling sering. Flow, level, temperatur, pressure. Ya, kalau sudah tambah lagi boleh. Concentration, pH, viscosity, kemudian fasenya apa, ya volume dan lain sebagainya. Tapi yang umum itu 4 awal ini, flow, level, temperatur, pressure. Mungkin tambah concentration juga lah, ya. Tambah concentration. Ini yang sering, ya. Ini yang sering. Apply guide words. Nah, pada tiap-tiap proses parameter. Di flow ini kira-kira less atau more, atau ini less, more, no flow, ya. Jadi apa dampaknya dan penyebabnya apa, ya. Jadi ini ya, guide word-nya ini menunjukkan possible deviation. Jadi guide words hazard itu kata pemandu itu menunjukkan pada deviation proses. Nah, ini ya, ini contoh guide word pada sebuah hazard. Ya. Ada no, not, none. Apa itu maksudnya? Guide words no, not, none ini untuk mengartikan bahwa nggak ada. Jadi misalkan kalau no flow, no pressure, gimana ya? Jadi menunjukkan dia nggak ada. No, not, none. Ada juga ini more, higher, greater. Nah, ini menunjukkan dia melebihi, deviasi yang melebihi dari yang seharusnya. Ada less, lower, itu menunjukkan kurang dari yang seharusnya. Ada as well as, ya. Ada part of, ada reverse, ya. Ini reverse ini bisa untuk flow, biasanya. Yang logical opposite. Jadi yang harusnya ke arah kanan dia malah ke kiri, reverse flow, ya, back flow. Other than ini lebih dulu atau soon, other than ini complete substitution, ya. Ini sooner than sama later than dan lain sebagainya. Jadi tiap parameter, ya, apply a guide to a process parameter dengan guide word yang cocok. Jadi ada beberapa parameter itu yang nggak cocok. Contohnya kayak temperatur itu nggak ada reverse, ya, jadi nggak bisa dipakai, ya. Jadi seperti itu. Temperatur non ini juga nggak ada, no temperatur itu nggak ada, adanya cuma lower temperatur sama more temperatur, mungkin gitu ya. Atau ini panasnya lebih dulu daripada yang itu juga ini too early in wrong order, jadi dia terlalu duluan daripada yang seharusnya. Oke, sampai sini sebelum kita masuk ke contoh soal, apakah ada pertanyaan dulu dari materi yang disampaikan? Halo?
Gimana? Artinya belum ada Pak, mungkin nanti dari contoh soalnya bisa ada pertanyaan. Oke, nanti contoh soal ya. Mungkin bisa jawab ya sih. Oke. Ini ada sebuah contoh ya, ini langsung ke reaktor. Jadi kita punya sebuah reaktor, ya, sebuah reaktor yang ditunjukkan pada figur 10.8 ini, gambarnya ini. Jadi ada sebuah reaktor ini bekerja eksotermik, ya, sehingga dibutuhkan sebuah sistem pendingin, ya, untuk membuang ekses energi yang dihasilkan oleh reaksi, ya. Ya, sehingga kalau sebuah reaktor eksotermik dan membutuhkan sebuah sistem pendingin, ya, ketika sistem pendingin itu kehilangan fungsinya, dampaknya adalah temperatur reaktor meningkat. Ya, ketika sistem pendinginnya itu gagal, temperatur reaktornya itu meningkat. Nah, temperatur reaktor meningkat dapat menyebabkan peningkatan laju reaksi dan menyebabkan additional energy release, jadi semakin banyak yang keluar energinya, sehingga juga menyebabkan ini runaway reaction. Apa itu runaway? Runaway itu adalah reaksi yang sudah tidak bisa kita kendalikan. Nah, ketika reaksi itu tak terkendali, ya, pressure-nya itu juga naik, ya, temperaturnya naik, pressure-nya naik, dan juga paling jeleknya adalah menyebabkan bursting pressure, jadi kelebihan tekanan pada vessel reaktor, ya, tangki reaktor, sehingga menyebabkan ledakan, ya. Jadi ini deskripsi proses dari sebuah reaktor eksotermik dengan sistem pendingin, ya. Nah, sehingga temperatur pada reaktor itu perlu diukur untuk kita bisa menentukan berapa cooling water yang perlu kita supply, ya. Nah, perform hazard study in this unit, okay, ya. Dengan proses dan study ini dibatasi, ya. Study notes-nya itu adalah cooling coil-nya saja, jadi dibatasi di cooling coil-nya dan stirrer-nya, ya. Pas parameternya dari cooling coil ini, dari flow-nya dan temperaturnya. Dari stirrer-nya itu cuma di agitation-nya, ya. Oke, nah ini ya, ini reaktornya. Jadi ini feed-nya masuk, ya. Feed-nya masuk, ini keluarnya di bawah sini. Ini coba saya gambarkan ini, ya. Di feed masuk ke sini, ya, masuk ke reaktor, dia bereaksi secara eksotermik, keluar ke sini, ya. Nah, karena dia eksotermik, dia butuh air pendingin, ya. Air pendingin ini jumlahnya berapa diatur oleh termokapel ini, ya. Ini cooling water, ya. Kenapa kok perlu diatur? Karena dia menyesuaikan. Kalau temperatur reaktor terlalu panas, maka cooling waternya banyak, ya, banyak yang ngalir. Kalau temperaturnya terlalu dingin, di bawah normal, ya, terlalu dingin, maka dikurangi, ya. Jadi sistemnya seperti itu. Jadi makanya saudara mau menentukan sebuah hazard itu perlu PID-nya dulu, ya. Jadi reference drawing-nya itu adalah sebuah PNID, paling enggak tuh butuh PNID. Oke, ya. Oke, ya, ini ya. Guide words applied to study note of the cooling coil and with design first parameter. Dan jawabannya ditunjukkan pada tabel 10.7 ini. Ya. Jadi kan diminta study note-nya cuma 2, cooling coil sama stirrer-nya. Apakah hanya 2? Itu terserah saudara, ya. Jadi yang saudara kaji itu terserah saudara. Mungkin tambah juga vessel tank-nya dilihat, terserah, ya. Jadi bebas, ya. Semakin banyak makin bagus. Ini pertama, ya, adalah cooling coil sama stirrer, dan untuk cooling coil dicek flow-nya dan temperaturnya, ini stirrer dicek agitation-nya. Oke, ya, ini, ya. Oke, jadi ini pertama dulu, ya. Jadi
item ini cuma nomor doang ya. Biasanya angka ini menunjukkan study node. Ketika study node-nya ganti, angka ini baru ganti. Ya. Nah, ini untuk cooling coil ya, ada 2 parameter. Kita cek flow-nya, flow pada cooling coil dan juga temperatur pada cooling coil, pada coil pendingin. Ya. Nah, dari flow tadi, yang cocok apa saja? Ada no flow, ada higher flow, ada lower flow, ada as well as part of and reverse. Ya. Other than, sooner, later than, where else. Ya, ini words ataupun deviation variable yang cocok untuk flow parameter. Nah, misalkan ini ya, untuk no flow jadi cara kerjanya gini. Untuk no flow pada, ya ini kita cek dulu ya. Untuk no flow pada cooling coil. Kira-kira possible causesnya apa? Ya, karena control valve fail close, jadi karena fail close ya, atau karena buntu ya, blocked cooling coil karena dia tersumbat ya. Dampaknya apa kalau misalkan no flow pada cooling coil? Nah, ini dampaknya adalah loss of cooling function, jadi kehilangan sistem, intinya gagal lah cooling system, sehingga menyebabkan possible runaway reaction, jadi reaksi yang tak terkendali. Nah, sehingga action required-nya apa? Nah, action required-nya adalah pilih valve yang fail open, jangan yang fail close. Takutnya apa? Ketika kontrol gagal, kalau fail open itu masih langsung buka, dia langsung ngalir aja. Kalau dia pilih yang fail close, nah itu nanti dia akan nutup kalau sistem instrumennya gagal. Nah, itu penting ya, pemilihan dia itu fail open atau fail close itu penting. Kemudian, nah ini install filter ya. Jadi supaya dia mencegah plugin ini ya. Kemudian install cooling water flow meter dan low flow alarm. Jadi supaya mencegah no flow ini, dipasang flow meter, diberikan alarm kalau flow-nya itu rendah ya. Jadi nggak sampai no itu sudah tercegah di low flow alarm. Nah, install high temperature alarm. Nah, juga ini juga ketika no flow itu kan apa? Ini juga ya, penyebabnya adalah cooling water service-nya failure, air pressure fails ya. Kemudian cek monitor reliability of supply airnya ini dari cooling tower, dari cooling towernya itu yang supply waternya itu apakah dia bekerja dengan baik ya. Dan install high temperature juga karena kan kalau no flow temperaturnya naik, itu kelihatan kalau temperaturnya naik mungkin karena no flow ini ada perlu alarm high temperature untuk menghindari runaway reaction. Nah, please control on critical instruments. Oke. Di sini apakah ada pertanyaan? Ini untuk satu guide words ya. Jadi untuk satu guide words, jadi satu parameter dan satu study node, no flow at cooling coils itu dampak kira-kira penyebabnya apa, macam-macam, dampaknya macam-macam, dan action required-nya apa saja. Nah, ini kemudian apabila flow cooling pada cooling coil ini high, terlalu tinggi, nah dampaknya apa? Penyebabnya apa? Control valve fail open, jadi ketika dia gagal control valve itu dia langsung buka full, jadinya dia terlalu banyak flow-nya pada cooling coil. Kemudian control fails and open valve, ini adalah valve terbuka terlalu banyak ya, jadi penyebab flow terlalu tinggi itu adalah valve-nya terbuka terlalu besar. Apa dampaknya ya? Reaktor terlalu dingin
sehingga reaktannya yang terbentuk. Ini maksudnya kenapa? Ini kalau misalkan reaksi reversibel ya. Kalau reaksi reversibel itu sudah ada produk, kalau dingin lagi itu takutnya kembali ke reaktan lagi. Jadi ini adalah apa istilahnya itu rugi lah. Karena awal sudah terbentuk produk, balik lagi ke reaktan. Ya. Kemudian possible runaway anything, ya. Sehingga nanti update prosedur. Kemudian apabila low flow, ya di sini kalau high flow, ini low flow, akhirnya dampaknya kenapa? Ada tersumbat sebagian, terus supply airnya itu kecil ya, yang disuplai water source-nya failure, control valve lambat ya, fail to response, jadi dia nggak dang buka gitu ya mungkin. Nah ini sehingga kehilangan fungsi cooling dan kemungkinan runaway. Nah ini kalau misalkan action required-nya sama, saudara bisa tuliskan sebagai ini. Jadi cukup lihat 1A2, jadi 1A, item 1A, point number 2. Nah ini ya, jadi ini kalau dia jam sama, penyebabnya apa? Tinggal pakai ini aja. Ya, ini temperatur. Temperatur biasanya deviation-nya cuma 2 ya, lower temperature sama higher temperature. Ya, kenapa? Penyebabnya apa? Karena mungkin water supply-nya terlalu rendah temperaturnya atau terlalu tinggi. Nah ini kalau non, ya tulis non. Dampaknya apa? Konsekuensinya kalau memang nggak ada konsekuensinya, ya udah tulis non. Ya nggak berdampak. Cooling sistemnya high, jadi temperatur increase gitu aja. Ya, action required-nya diberikan apa? Temperatur alarm, high flow temperatur alarm. Oke. Kemudian untuk agitation, nah agitation itu biasanya apa? Pengadukannya. Stir, pada stir apa? Ditujukan pada RPM biasanya pengadukan macam-macam ya. Ada no pengadukan, biasanya ada low juga sih, lower. Lambat dia ngaduknya, dia pelan. Ini kalau more, kalau dia belum di ngaduknya, dampaknya apa? Ya, high motor speed. Ini sebenarnya ada konsekuensinya ya. Kalau agitasinya terlalu tinggi, ya, itu menyebabkan apa? Vibrasi. Ya. Vibrasi itu berbahaya. Ya. Sekarang juga perlu alarm, ya, jadi supaya agitasinya tidak perlu motornya terlalu tinggi. Ada alarmnya. Oke, sampai sini apakah ada yang ditanyakan dulu? Jadi ini kolomnya ya, di item, study notes, proses parameters, deviation, ini no, high, low, ini sesuai dengan word. Possible causesnya apa, possible consequence-nya apa, action required-nya apa. Dan jangan lupa, ya, judul itu perlu dituliskan nih. Judul, project name-nya apa yang dilihat rektornya, reference drawing-nya mengacu pada mana, ini perlu, ya, ini perlu dituliskan. Ya, sectionnya. Oke, tanggal juga itu. Dan ini assign tuh ini kalau di sementara di sini nggak perlu ya, tapi kalau di industri, kira-kira yang bertanggung jawab untuk melakukan action ini siapa? DAC, JFL, ini orangnya ya. Siapa yang bertanggung jawab untuk melakukan action ini? Ini assign to, ditugaskan pada siapa? Itu perlu dijelaskan sebenarnya di sini ya. Kalau sementara di sini adalah ngawur aja nggak masalah. Ya, ini dia sesuai dengan jabatannya ya. Mungkin operatornya yang bagian cooling flow itu adalah orang ini. Jadi seperti itu. Oke, mesin apakah ada pertanyaan? Ingin bertanya Pak. Silakan. Kalau untuk yang section no action sama complete itu gunanya buat apa ya Pak? Yang mana? Yang di kanan Pak, yang ada no action sama complete.
ini, jadi untuk menandai aja. Jadi bahwa dari ini ya, misalkan yang non ini ya. Kalau misalkan dia possible causesnya ataupun konsekuensinya saudara anggap itu tidak perlu dilakukan aksi, ya di X ini aja, gitu. Ya. Jadi saudara sudah tahu possible causesnya ini dan possible konsekuensinya ini, ya kira-kira nggak perlu aksi, non, jadi ditandai. Ya. Oh iya, Pak. Berarti walaupun dia, tapi walaupun jadi misalnya possible causesnya itu tidak menghasilkan konsekuensi, tetap ditulis ya Pak. Cuman nanti di actionnya ditandain gitu ya Pak. Jadi nggak masalah saudara tuliskan kasusnya apa dan kira-kira tidak menyimpan konsekuensi, nggak masalah, tuliskan aja. Karena semakin kaya itu menunjukkan bahwa aspek ini tuh sudah dipikirkan. Jadi aspek ini kira-kira dipikirkan nanti, tapi ternyata nggak ada konsekuensinya, ya Pak. Dari sini itu tadi untuk menunjukkan bahwa aspek ini sudah dipikirkan, tapi ternyata nggak ada konsekuensinya. Itu ya. Oke. Terus Pak. Oke, ada lagi nanya. Oh ya, untuk yang complicated ini maksudnya adalah apakah ini sudah dilakukan apa enggak? Kalau dilakukan ya dicentang. Kalau belum dilakukan ya enggak dicentang. Apakah sudah dipasang valve dengan tipe valve open? Kalau belum, ya kayaknya kalau sudah dicentang, ya dicentang. Nah ini yang penting juga ya. Ini antara poin 1 ini sama poin 2 ini. Ya. Yang satunya yang poin ini. Ya. Misalnya mengatakan bahwa penyebabnya adalah control valve close, ini bukan control valve open. Ya. Berarti apa? Ini bertolak belakang. Ya. Bertolak belakang. Nah, tapi nanti saudara akan menentukan kira-kira mana yang lebih penting. Ya, no flow itu lebih berbahaya daripada higher flow. Ya, jadi nanti no flow ini lebih urgent dilakukan daripada high flow. Ya, nanti high flow pasti akan mengikuti setelah no flow ini dilakukan. Jadi nggak mungkin ya kalau di valve close ini rekomendasinya adalah gunakan valve open. Masa di sini kalau dia valve open, rekomendasinya adalah valve close, nggak boleh karena dia kontradiktif ya. Pilih yang urgent terlebih dahulu, baru yang ini mengikuti dari ini. Sehingga yang di sini adalah rekomendasi adalah ini instruct operator, jadi training, ya. Training supaya bagaimana tetap dipakai valve open, control valve open, tapi jangan terlalu tinggi. Ya. Jadi sehingga kita perlu men-training operator dan update prosedur. Ya. Oke, apakah ada lagi menanyakan di sini? Oke, ada lagi menanyakan? Ini penting ya, ini akan ada penugasan untuk ini. Study note bagaimana menentukannya terserah saudara. Terus proses parameter bagaimana menentukannya tergantung dari study note-nya. Ya, jadi apakah yang dilihat adalah flow-nya, temperaturnya, pressure-nya, concentration-nya itu tergantung dari study note-nya. Guide word tergantung dari parameternya. Apakah cocok apa enggak? Ya. Jadi sesuai dengan yang di sini lah. Ya. Ini proses parameter, flow level tergantung dari notes-nya. Guide word sesuai dengan parameternya yang possible muncul. Oke. Oke. Hazard ada macam-macam ya. Ada yang preliminary hazard, cukup pakai BFD dan deskripsi proses.
ada sub detail yang butuh ini, butuh PNID, process calculation, datasheet, ya, layout, kan, area berbahaya, SOP, ya, kok detail. Oke, ini flowchartnya ya untuk membuat ya. Jadi select line ini misalnya untuk proses parameter tadi no flow, kira-kira mungkin apa enggak? Ya. Kalau nggak mungkin kan ini enggak ke samping ya, kalau dia ke bawah. Kalau memungkinkan, apakah dia berbahaya dan juga apakah dia mencegah, dia menghambat efisiensi operasi. Oke, ini lihat di sini aja. Oke, nanti silakan nanti untuk sisa waktunya silakan manfaatkan untuk penugasan ya. Intinya di sini nanti. Silakan membuat hazard. Oke. Ini silakan dulu untuk apa namanya? Whiteboards. Ini sudah ditunjukkan tadi ya. Oke, ini format tadi sama. Nah, nih kelebihannya ya, kelebihannya hazard itu apa? Dan sistematis ya, sistematis disampaikan ya, memberikan gambaran yang bagus ya untuk identifikasi causes dan ini ya, mainnya semuanya ya. Jadi cukup powerful hazard itu. Dan bahkan ini dapat dimengerti oleh ini yang di luar perusahaan tersebut ataupun orang yang awam gitu ya, dapat dimengerti. Kelemahannya apa? Ini kelemahannya. Ini time consuming. Jadi for boredom for analysis. Jadi maksudnya ini. Kadang itu kalau kita menyusun hazard itu adalah it takes time ya. Jadi takes time, takes effort karena kan mencari-cari ya, diskusi-diskusi. Kadang ini ya boredom, jadi bosan lah. Jadi kan ya apa namanya terlalu time consuming tadi. Nah, hazard ini cenderung untuk ini hardware oriented dan process oriented. Sedangkan untuk human error itu belum dimasukkan. Jadi kalau sudah lihat di sini kan whiteboardnya apa saja, hanya untuk peralatan maupun proses. Jangan kayak misalkan untuk kesalahan manusia, operator gitu ya, ngantuk, lack of experience, lack of knowledge, nah itu kurangnya training itu nggak masuk di sini human error. Ya, jadi weakness-nya adalah dia nggak masuk human error. Nah ini cenderung untuk menghasilkan many failure events yang sebenarnya konsekuensinya itu nggak signifikan. Ya, dan juga menghasilkan failure yang berbeda tetapi konsekuensinya sama. Jadi kayak ini adalah dampaknya meledak misalnya itu dikarenakan mungkin karena increase temperature sama increase pressure itu efeknya sendiri tapi konsekuensinya sama. Ini sebenarnya nggak tahu antara weakness apa strength ya. Maksudnya sih ini juga strength sih, strengthnya. Kemudian oke, jadi ini ya jangan baca sendiri ya. Doesn't identify semua penyebab ya, terutama untuk yang skenario sangat banyak. Nah ini ya
takes into account for probabilities, ya. Nah, jadi full kualitatif hanya mungkin dominan aja, tapi dia perlu kualitatif assessment tambahan. Nanti akan dibahas digabung, jadi nanti HAZOP itu digabung dengan risk assessment biar lebih bagus. The group generally let their collective experience decide whether deviation meaningful. Okay. Nah ini dia nggak bisa, HAZOP ini nggak bisa untuk ini multiple combination event yang have severe effect. Tadi kita lihat di sini kan dia cuma per satu white word ya. Nah kalau misalkan gabungan gimana? Jadi misalkan ini ya, kayak gabungan ini, no flow plus high temperature. Ya. Di sini kan bisa dikombinasikan. Low flow, high temperature. Nah ini dia nggak muncul, nggak bisa digambarkan. Jadi dia belum bisa untuk menggambarkan itu. Untuk kelemahannya, tends to assume defect. Ya. Ini nggak menganggap bahwa kesalahan pada material itu nggak masuk. Karena kenapa nggak masuk? Karena nggak masuk di sini plus parameter. Ya, coba cek di sini. Di sini apakah ada material apa enggak? Di sini. Ya ini nggak ada material, ya. Kayak tebal spek vesselnya, spek bahan bakunya itu nggak masuk di sini. Itu kelemahannya. Kemudian dia konsekuensinya cenderung untuk keperalatan dan mengabaikan kontribusi yang mungkin dibuat oleh operator, seperti itu. Oke. Nah ini beberapa contoh ya. Jadi penentuan node itu juga penting ya. Jadi kalau misalkan ini peralatannya cukup kompleks ya kayak gini, node-nya dipisah. Pertama node-nya adalah piping system ya. Jadi ini sebenarnya prosesnya keseluruhannya ini ya, sebenarnya semuanya ini. Tapi yang dikaji adalah node-nya dulu. Yang node yang perpipaan dulu. Yang ini dikaji. Kalau non-flow, more flow, more press. Tapi ini balik ya. Kalau misalnya ini dulu. Flow, no flow, more flow. Ini dicampur ya. Jadi ini agak kebalik. Maksudnya parameter dulu, baru whiteboard. Flow dikumpulkan flow, no flow, more flow, less flow, reverse flow. Ya, reverse flow. Untuk temperatur, more temperatur, less temperatur. Ini kebalik. Ini whiteboard dulu. Jadi. Oke. Apakah ada pertanyaan lagi? Oke, apakah ada lagi? Pak ingin bertanya Pak? Silakan Pak. Ya, Pak. Oh ya Pak, tadi kan di awal dibilang kalau misalnya HAZOP itu bergantung sama knowledge sama experience ya Pak. Nah kalau misalnya kita cuman punya knowledge nih Pak, jadi belum punya experience gitu. Kayak cara ngatasinnya gimana ya Pak? Jadi maksudnya ya walaupun kita nggak pernah experience tapi mungkin bisa nyusun HAZOP yang lebih baik lah gitu. Karena kan biasanya kalau misalnya experience tuh dia udah pernah jalan sendiri, jadi
oh ini tuh bisa juga nih yang ini gitu. Jadi kayak ada lebih kayak feelingnya gitu kali ya Pak, kayak sense-nya gitu. Iya, ya, ya sebenarnya itu tadi kadang kapan kita bisa ya semuanya perlu, tapi apakah dengan kita nggak punya experience, hanya punya knowledge itu nggak boleh? Maksudnya tetap boleh ya. Jadi saudara walaupun nggak punya knowledge, nggak punya experience, tapi hanya punya knowledge aja, saudara tetap bisa buat hazard, tapi nanti hasilnya pasti akan beda dengan yang orang plus punya experience, karena nanti yang punya experience akan lebih kaji, dia lebih mendalam. Ini nggak masalah. Jadi kalau ngatasinya gimana? Ya nggak tahu ya. Jadi kapan experience itu bisa mengalahkan knowledge? Ya mungkin itu. Ya bukan kalah-kalahan ya, istilahnya itu cari dua-duanya. Yang usahakan tingkatkan knowledge, tingkatkan experience itu aja ya. Itu Mas Azra. Karena itu dua-duanya perlu ya. Tadi nggak masalah, karena mungkin baru kerja ya, nggak masalah, nanti akan dimaklumi. Iya. Oh baru fresh graduate, pengalaman kerja 1 tahun ataupun 0 tahun nggak masalah, nanti bisa akan dimaklumi. Ya seperti itu. Jadi bukan jadi halangan ketika saudara nggak punya experience untuk membuat hal seperti ini. Oke, ada lagi. Oke, ini saya sedikit kasih contoh ya. Ini adalah contoh yang ada di industri ya. Ini adalah mau kajian hazard. Ini punyanya PHE ya, Pertamina Hulu Energy. Nah ini adalah sistem pipa semuanya. Ini semua perpipaan aja. Cuma pipa ini dibagi jadi berapa node ya? Ada node 1, ada node 2, ada node 3. Nah ini baginya gimana? Ini tergantung kesepakatan aja dari rapat. Oh dari sistem ini kita kaji node 1 yang ini, node 2 yang ini, node 3 yang ini. Biasanya karena dari fungsinya ya, karena ini fungsi 1, node 1 sama node 2, node 3 ini fungsinya berbeda, signifikan bedanya. Jadi dibandingkan dari node 2 dan node 3. Node 1 ini untuk bypass system, node 2 adalah distribution system dari fasilitas pemurnian ke customer. Kemudian kalau node 3 ke customer yang lain, ya, ke customer yang lain. Ya, dari customer 2 ini kalau yang node 2 ke customer 1, kalau yang node 3 ke customer 2. Kalau yang node 1 ini sistem bypass. Oke. Nah, contohnya seperti ini. Ini hazopnya ya. Udah kelihatan Excel-nya? Halo? Udah kelihatan, Mbak. Baru kelihatan. Udah kelihatan ya? Ini untuk node 1 ya, ini guide words-nya, sorry ini bukan begini, mungkin parameter prosesnya. Flow, pressure, temperatur, ya. Flow itu untuk ada no flow, less flow, more flow, reverse flow. Nah, konsekuensinya apa? Prosesnya apa? Nah, ini biasanya langsung mengacu pada ini, pada PNID-nya. PNID-nya itu ada instrumen apa? Ini ada PV 100, ada blok, ada manual valve, ada manual valve-nya itu dia ditutup, nah itu gitu ya. Konsekuensinya apa? Overpressure. Safeguard-nya apa? Ini safeguard-nya itu juga mengacu pada peralatan yang ada di PNID. Buka valve ini, lakukan periodic maintenance, inspeksi, ya perlunya adanya surveillance oleh operator. Jadi perlunya secara berkala itu dicek sistem valve-nya di area tersebut. Nah, pasang pressure indicator, nah ini safety valve-nya ini harus dibuka di daerah sini kayak gitu ya. Jadi ini kemudian ini sampai sini adalah hazard, sampai sini, sampai kolom ini hazard. Nah, yang ke kanan severity, liability sama risk, ini adalah risk assessment. Nanti akan dibahas di minggu selanjutnya, minggu ya. Ini untuk node 1, untuk node 2 dibahas sendiri lagi, untuk node 3 dibahas sendiri lagi ya. Ini harus di mana Pak? Kok harus alat ini harus kayak gini. Ini pada gambar tadi sebelumnya.
Di sini ada valve apa saja, ada alat apa saja, kayak gitu. Dampaknya apa? Ini kompresor trip. Penyebabnya adalah no flow juga karena kompresornya ngetrip, overpressure. Nah ini dan lain sebagainya. Ya. Oke. Apakah ada lagi yang ditanyakan? Ya, jadi ini nih. Oke, silakan. Iya, tadi mohon maaf Pak, saya tadi telat masuk Zoom-nya. Terus tadi dikabarin absennya manual Pak. Untuk absennya bagaimana ya Pak? Oke, nanti aja di sesi terakhir ya. Baik Pak. Terima kasih Pak. Oke. Kemudian kalau gitu kita buat tugas ya untuk saudara bikin Hazop. Tugasnya silakan ya, nanti silakan membuat Hazop dari proses apa? Ada yang pengen usul membahas apa? Oh gini, ini sudah praktik semua ya? Apakah ada yang belum KP? Ya, semester 5 belum, Pak. Oke, ya semester 5 aja ya, semester 5 ya. Oke, oke. Dari proses ini silakan cari PID atau PID-nya sendiri aja ya, kita tetapkan di sini. Untuk ini ada berapa orang ya? Ada 42 peserta. Mau dibagi, silakan kelompokan ya, mungkin boleh kelompokan, boleh apa? Berapa per orang? Per 8 orang aja ya, per 8 orang. Silakan buat apa ini? Proses reaktor endotermik ya. Kalau dia kan eksotermik, kali ini endotermik. Kemudian proses distilasi. Ketiga, proses. Nanti untuk PID-nya terserah ya, jadi silakan ambil di buku manapun. Insya Allah sama PNID sama PID. Cuma asal saudara nanti tampilkan dulu di Word-nya, nanti tampilkan dulu. Oke, mungkin dua ini aja ya, guys. Ini untuk NRP ganjil, untuk NRP genap ya. Kemudian apa saja yang perlu ditampilkan? Pertama adalah data ya, data acuannya harus ditampilkan sebelum mengerjakan bahasanya. Apa berupa apa? Bisa PFD dan PNID kalau ada ya. Di PFD dan PNID sudah memuat material, stream, pressure dan temperatur. Jadi dari PFD dan PNID saya rasa sudah cukup ya ini. Kemudian baru Hazop tabelnya. Oke, pilih dulu ya, silakan dulu. Mau berapa notes? Ketukan aja ya. Notes-nya 2 aja ya. Studi notes-nya 2. Dan per study notes disesuaikan aja ya. 2, tapi yang paling signifikannya, yang paling penting. Jadi jangan pilih study notes yang nggak penting ya. Karena nanti whiteboard-nya sedikit, saudara pilih yang nggak penting ya, jangan ya. Dipilih yang
paling penting study notes-nya. 2 saja. Yang paling penting. Oke. Oke, ada lagi yang tanyakan? Berarti ini individu apa kelompok, Pak? Individu. Individu ya? Oke. Nanti disilakan di mana? Ini ya. Jadi pilih 2 study notes yang paling penting dan buat table-nya. Nah ini di data acuan. Oh, tadi sebelum ini deskripsinya dulu ya, deskripsi prosesnya. Kita narasikan dulu ya. Narasikan dulu proses reaktor ini untuk mereaksikan apa dengan apa, dampaknya dengan sistem apa, dengan bagaimana prosesnya. Intinya itu ya, deskripsinya dulu. PFD ID-nya apa, pilih 2 study notes, kemudian di table. Ini sudah sedikit ya, cuma 2 study notes. Dan usahakan gunakan semua guide words-nya ya, semua guide words untuk per study notes tadi. Oke, ada lagi ditanyakan? Permisi Pak, ini nanti buatnya dalam bentuk dokumen seperti itu Pak, kayak Word gitu. Oke, mending di PDF aja ya. Terserah saudara, PDF-nya itu dari Excel, dari Word, boleh. Ini dalam bentuk PDF, ini diupload dalam PDF di Classroom ya. Baik Pak, terima kasih. Oke, ada lagi. Intinya memuat 4 item ini ya, per tugasnya. Deskripsi proses, nanti data acuannya itu gambarnya gimana, FD dan PID-nya, pilih 2 study notes, kemudian buat table-nya. Yang paling penting ya notes-nya, jangan yang remeh ya, jangan yang nggak signifikan, jadi yang harus yang signifikan. Oke, ada lagi. Tapi tiap orang berbeda malah lebih bagus ya, dia apa? Jangan yang paling penting itu semuanya ambil ke semua. Dia ada beberapa yang penting sebenarnya ada 5 ya, jadi pilih 2 aja. Kayak temperatur pendinginnya atau apanya, coolingnya, ada apa? Kalau pakai panas steamnya gimana? Ya, jadi serah pilih study notes-nya. Oke. Kalau tidak ada lagi, mungkin demikian ya kelas KPK pada siang hari ini. Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Pengumpulannya itu minggu depan ya Pak? Untuk tugas. Ya, minggu depan aja. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak. Ini dikerjakan secara pribadi ya Pak? Iya, pribadi, individu semua. Nanti tinggal kalau minggu depan kita langsung bahas risk assessment, tugasnya langsung melanjutkan HACCP ini. Dari HACCP ini nanti dilanjutkan ke risk assessment. Jadi sudah hitung risiko apa? Tingkat risikonya. Oke, ada lagi? Cukup ya? Kalau cukup mungkin demikian. Saya ingin bertanya terkait jadwal ujian, jadwal kelas, Pak. Jadwal kelas. Ini Pak, soalnya kan kita kan dari exchange student tuh ada bentrok kelas kan Pak. Dari jam 8 sampai jam 10 itu ada kelas. Jadi tuh kemarin kalau nggak salah dari ISP dan dari Pak Kusdianto juga udah diskusi. Jadinya KPK-nya dimundurin jadi jam 10 Pak harusnya gitu. Oh iya lupa. Sorry. Iya. Pas KPK ini mundur sama 10 ya? Iya Pak, jadi tadi di awal masih double device gitu Pak. Oke, ya. Oke, jadi next time jam 10 ya? Terima kasih Pak. Absen manual gimana Pak? Tadi saya soalnya juga kaget tiba-tiba dimulai juga. Oke, jadi siapa yang belum absen? Silakan. Saya Pak, Delvin Theodorus NRP 022061. Oke, Delvin. Saya juga Pak.
Oke, harus di refresh. Oke, silakan dari Delvin. Saya klikkan play. Oke, apa lagi? Saya Pak Diva Verina. Juga. Diva Verina. Oke. Permisi Pak, saya Dianindera juga tadi belum absen. Dianindera. Oke. Ada lagi? Udah ya? Udah semua ya? Permisi Pak, Elmas Falski udah belum absen juga Pak. Siapa? Elmas. Elmas. Oke, sudah ya. Oke, kalau gitu silakan dicek classroom-nya, silakan dikerjakan untuk membuat hazard sesuai dengan instruksi yang diberikan. Mungkin kalau nggak ada lagi, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat ya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih.